rubber, yang ini rubber ya, dan yang satu adalah hasil dari plastisol teman-teman. Apa kelebihan dan kekurangannya? Tinta rubber itu akan mudah kering, proses finishingnya pun lebih mudah. Mereka harus bayar lebih mahal gitu, harus biarkan mereka yang memilih. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade di Pengen Kaya Channel. Di video kali ini saya pengen membahas dua jenis sablon teman-teman ya, sablon rubber dan sablon plastisol. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangannya akan kita bahas, dan buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa di like, subscribe, dan kalau memang video saya bermanfaat buat teman-teman yang lain silahkan di share. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Oke, di bahasan video ini mengenai rubber dan plastisol, kita akan fokus ke 3 penilaian ya teman-teman ya, dari produksi, dari harga, dan yang ketiga dari hasil sablonnya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, di video ini saya membawa dua kaos ya, yang dimana satu hasil sablon rubber dan rubber, yang ini rubber ya, dan yang satu adalah hasil dari plastisol teman-teman. Nanti kita bandingkan hasilnya ya. Nah, yang pertama kita bandingkan dari basicnya dulu teman-teman. Rubber itu basicnya air teman-teman, tetapi untuk plastisol basicnya itu minyak. Jadi oil base sama water base ya. Nah, untuk water base rubber dalam proses pengerjaan itu lebih mudah ya, lebih mudah dan tidak terlalu banyak menggunakan alat. Jika ketika menyablon terjadi kesalahan atau bocor, noda sedikit gitu atau kecil gitu di kaosnya, untuk rubber mudah dibersihkan, hanya dengan menggunakan air pun dan disikat atau menggunakan kain lah, itu akan mudah dibersihkan. Tetapi untuk plastisol, karena memang basicnya minyak, itu jika ada noda yang terlanjur bocor atau menempel di pinggiran gambar yang memang seharusnya, itu agak lebih rumit dibandingkan dengan rubber teman-teman ya. Itu satu. Yang pertama adalah dari basicnya. Yang kedua di proses penggesutan teman-teman ya. Untuk tinta rubber cenderung mudah kering di sekren. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan tinta rubber itu nanti akan kesulitan ketika akan menyablon dalam jumlah banyak. Kesulitan dalam arti memang tinta rubber itu akan mudah kering di sekren, berbeda dengan tinta plastisol. Kalau tinta plastisol itu kalian mau nyablon berapapun itu plastisol akan lebih awet ya, artinya lama untuk kering gitu. Jadi dalam jumlah banyak pun kalian akan aman ketika menggunakan cat plastisol gitu. Jadi yang rubber mudah kering dan yang plastisol itu lama lah, artinya bahkan tidak akan kering dan tidak akan menutupi pori-pori gambar gitu teman-teman. Nah, itu perbedaan yang kedua. Nah, untuk perbedaan yang ketiga ya, untuk yang ketiga itu dari proses pengeringan teman-teman. Kalau untuk rubber, dari proses awal sampai menggesut itu prosesnya sebenarnya sama aja sama plastisol. Tapi ketika proses pengeringan itu kalau teman-teman menggunakan tinta rubber itu cukup menggunakan pengering rambut atau hair dryer dalam proses pengeringannya teman-teman. Dan apa namanya, setelah kering di hair dryer, proses finishingnya pun lebih mudah. Jika kalian belum mempunyai hot press atau alat press kaos, kalian bisa menggunakan setrika sebagai penggantinya. Sedangkan untuk plastisol dalam proses pengeringannya pun sudah harus menggunakan alat khusus, yaitu hot gun atau menggunakan kuring ya,
kuring dan hot gun itu fungsinya sama aja untuk mengeringkan hasil sablonan ya teman-teman. Dan hot gun, kuring itu membutuhkan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan pengering rambut teman-teman. Nah itu jadi kalau dari segi biaya rubber lebih murah lah, biayanya lebih murah, alatnya lebih murah dibandingkan dengan plastisol teman-teman ya. Itu selanjutnya adalah dari segi biaya ya teman-teman, dari biaya atau harga gitu. Dari alat sudah lebih mahal, harga jual kaosnya pun kaos sablon sudah pasti harga plastisol itu akan lebih mahal dari rubber gitu. Makanya untuk teman-teman yang mau belajar atau memulai menyablon, silahkan kalian pilih. Kalau memang kalian ada kemampuan untuk membeli alat-alat yang harganya agak lumayan, pasti kalian akan memilih plastisol. Tapi kalau misalkan biayanya kecil atau kalian mau pengen coba-coba dulu, silahkan coba-coba di tinta rubber dulu teman-teman. Jangan langsung ke plastisol. Nanti kalau memang sudah lihai pasti akan mengikuti gitu. Gampang aja itu. Itu tadi dari harga alat-alatnya teman-teman. Harga alat-alatnya memang plastisol lumayan lebih mahal dibandingkan alat-alat untuk sablon rubber. Dan yang terpenting juga adalah harga cat rubber itu lebih murah. Harga cat rubber lebih murah dibandingkan harga cat plastisol. Walaupun sebenarnya untuk rubber pun ada yang kualitasnya bagus, yang harganya mahal juga ada gitu. Tapi untuk yang standaran itu plastisol lebih mahal dan rubber lebih murah. Kalian tinggal pilih akan menggunakan yang mana untuk belajar. Tentunya rubber adalah pilihan yang lebih bagus untuk produksi ya gitu. Tapi balik lagi, konsumen punya selera yang berbeda, mereka akan memilih plastisol atau rubber itu tergantung selera masing-masing teman-teman. Makanya untuk produsen atau para pemain sablon biasanya menyediakan dua gitu, plastisol ada, rubber pun ada gitu. Jadi biarkan konsumen yang memilih gitu. Nah balik lagi saya tekankan, karena memang tadi dari alat dan cat sudah berbeda, rubber lebih murah dan plastisol lebih mahal, secara otomatis berbanding lurus dengan harga jualnya gitu. Harga jualnya pun akan lebih mahal plastisol dibandingkan rubber gitu. Nah sebenarnya kalau untuk melihat keuntungan mungkin plastisol dan rubber hampir sama aja gitu, nggak jauh berbeda lah. Tapi itu kadang-kadang kita sebagai produsen dibingungkan dengan harga plastisol yang lebih mahal dibandingkan rubber gitu. Sementara konsumen kadang-kadang nggak mau taunya harganya sama gitu. Nah makanya untuk produsen, para pemain sablon biasanya lebih harus lebih bisa menjelaskan bahwa kelebihan plastisol seperti ini, kelebihan rubber seperti ini. Makanya biarkan mereka yang memilih. Kalaupun akan memilih plastisol, mereka harus bayar lebih mahal gitu. Harus mau bayar lebih mahal dibandingkan dengan memilih tinta yang rubber. Tapi secara umum biasanya kalau untuk komunitas banyak yang memilih tinta rubber teman-teman. Nah yang terakhir adalah untuk hasil sablonnya teman-teman. Ini saya bawakan dua jenis, dua gambar, dan yang ini adalah hasil sablonan rubber dan yang ini hasil sablonan plastisol teman-teman. Nah kita bisa bandingkan dari keduanya. Dari warnanya saja sudah terlihat berbeda. Kalau untuk plastisol memang lebih tegas teman-teman, lebih mengkilap. Kalau untuk rubber lebih cenderung soft ya, warnanya tidak terlalu mencolok teman-teman, agak soft lah dibandingkan dengan plastisol. Nah dari keduanya model blok-blokan seperti ini, sablonan blok-blokan yang ada di dada, rubber ini tidak akan menutupi pori-pori kaos. Jadi jika digunakan masih nyaman, karena memang udara masih bisa masuk, masih bisa dirasakan. Sedangkan untuk yang plastisol ini menutupi pori-pori dan jika digunakan akan cenderung gerah teman-teman, panas gitu. Nah kalian tinggal pilih plastisol atau rubber, itu
punya kelebihan masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hasil sablonan keduanya ini ada punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tadi ini lebih mencolok, yang ini lebih soft, yang ini masih adem, yang ini panas. Dan yang terakhir adalah untuk sablonan rubber, mau blok-blokan atau yang biasa, treatmentnya ketika disetrika ini tidak akan ada masalah gitu, masih bisa disetrika gitu, di bagian gambarnya pun bisa. Tapi kalau untuk plastisol tidak bisa disetrika teman-teman, dijamin kalau disetrika pasti akan rusak gitu. Itu perbedaannya. Makanya kalian tinggal pilih rubber atau plastisol, kalian bisa memilih mana yang kalian suka. Untuk teman-teman yang masih belajar, silahkan. Dari biayanya udah saya jelaskan tadi, dari hasilnya juga sudah saya jelaskan. Dan untuk konsumen sebenarnya tidak mau tahu produsen bisa atau tidak gitu. Mereka taunya mau plastisol atau mau rubber, produsen bisa gitu, dan konsumen bebas untuk memilih gitu. Makanya untuk belajar dari segi biaya, kalian tinggal pilih mana yang kalian mampu gitu, rubber dulu atau langsung plastisol yang biayanya jauh lebih mahal gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka dengan video saya. Silahkan like dan subscribe, silahkan share ke yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.